Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kasih pembahasan mengenai al-muhbitat fis shaum, sesuatu yang menggugurkan di dalam pahala puasa kita. Yang kelima, yang keenam, qauluz zuri wal fuhsu wal amalu bihi, wa fil hadis man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Yang keenam, al-muhbitat di dalam puasa qauluz zur, ucapan yang jelek. Zur itu sesuatu yang kotor, ucapan yang kotor itu ucapan yang tidak pantas diucapkan, atau ucapan-ucapan yang sekiranya ketika diucapkan itu menyakitkan kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan itu. Maka di dalam qaulaz zur mestinya kita harus berkaca kepada diri kita sendiri. Ketika kita menerima ucapan seperti itu atau mendengarkan perkataan seperti itu ditujukan kepada kita, apakah tidak menyakitkan kepada diri kita? Di dalam setiap perkataan itu ada yang berkata, ada yang mendengar. Di dalam setiap kita mendengar, maka kita harus belajar dari setiap ucapan orang yang kita dengar, sehingga ketika kita berucap kepada orang lain, tidak sebagaimana ucapan tersebut membuat diri kita masuk di dalam kategori ucapan-ucapan yang menyakitkan, yang di dalam golongannya itu adalah qaulaz zur. Jadi kadang-kadang kita itu harus belajar menjadi orang yang lembut di dalam perasaan, karena kita sendiri dan orang lain itu sama-sama punya perasaan. Kita harus mempunyai rasa, di mana rasa itu untuk menata diri kita ketika berucap dan berkata kepada selain kita. Maka sebaik apapun ucapan itu dengan nada yang selembut, tapi kalau memang perkataan itu memang perkataan jelek, ya tetap jelek. Cuma nadanya saja yang dirubah menjadi nada yang seakan-akan tidak menyakiti, tapi istilahnya itu adalah menyakiti. Ngeten, qaulaz zur niku ucapan-ucapan yang jelek, baik terhadap seseorang atau ucapan-ucapan secara berkelakar. Qaulaz zur niku ketika mengenai seseorang itu rasa-rasanya itu sampai ya, padahal mulut kita ini, lisan kita ini membawa panah ketika kita mengucapkan perkataan-perkataan itu sering menusuk ke setiap hati orang yang mendengarkannya. Sakitnya karena ucapan itu kadang-kadang melebihi sakitnya ketika kita melakukan kekerasan secara zahir. Kadang kita dijewit, gampang lupa. Gampang ketika sakit itu sudah tidak ada atau bekasnya tidak ada. Tapi kalau memang perkataan yang mengenai hati akan terbawa kadang-kadang sampai mati.
Kadang-kadang sampai anak turunnya iling-ilingen yo mbahmu biyen pernah. Ngoten niku kadang-kadang sampai kegawa nanggone anak putune. Mongko niku ucapan-ucapan yang kurang pantas, ucapan-ucapan yang tidak bisa diterima, mari kita pertimbangkan ketika kita mengucapkan kata-kata itu terhadap orang lain. Wal fuhsyu ini hampir sama. Zur, ucapan-ucapan yang memang notabene memang cetakannya itu sesuatu yang jelek. Wal faksa atau sesuatu yang jelek di dalam al-faksuh niku gambaran-gambaran di dalam ini ya hampir sama lah. Berarti azur wal fuhus wal amalu bihi, perbuatan-perbuatan yang jelek juga. Ada perbuatan yang jelek itu sudah menjadi sesuatu nas bahwasanya itu adalah perbuatan yang jelek. Ada yang perbuatan amaliyah jelek itu karena sudah menjadi tradisi di masyarakat bahwasanya itu tidak pantas dilakukan. Maka ini menjadi hukum adat nantinya. Menjadi bagian dari hukum adat. Maka orang-orang dahulu ketika melakukan suatu pekerjaan bukan hanya sekedar boleh, tapi kadang mempertimbangkan sampai pantaskah dilihat oleh masyarakat secara umumnya. Karena kita hidup bermasyarakat. Bermasyarakat. Jadi semisal nuwun sewu kemawon, ketika seseorang mempunyai titel dan titel itu biasanya tuntutannya kan harus bekerja sesuai dengan titelnya. Semisal, nah titel untuk bekerja nang niku menjadi nuwun sewu. Dadi bagian nyapu pinggir dalan semisal kata ngoten itu kan kadang-kadang dilihat dari penilaian umum karena dia punya titel dan orang yang dipandang kadang-kadang mboten pantes. Tapi di dalam masalah kehalalannya tidak masalah. Tapi kadang-kadang kita harus bisa menempatkan diri kita di dalam melakukan apapun itu. Mula niku kadang-kadang hidup di masyarakat itu sulitnya mboten ukuran. Jadi begini juga kadang-kadang salah, begitu juga kadang-kadang salah. Maka kadang-kadang kita tidak harus direpotkan dengan ucapan penilaian orang, tapi penilaian orang itu adalah menjadi pertimbangan di dalam memperbaiki kualitas kehidupan kita. Kalau menjadi orang baik itu mudah. Kita tidak ngapa-ngapain di rumah saja itu sudah baik. Tapi yang kita butuhkan, kita harus punya kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk orang banyak, itu adalah kebaikan. Kalau baik untuk diri kita saja, tapi kebaikan ini bisa dirasakan oleh orang-orang lain, baik di dalam qauliyah kita, amaliyah kita, itu bisa dirasakan oleh orang-orang banyak. Punya kebaikan-kebaikan. Maka di dalam hidup itu ada sesuatu perjuangan. Berjuang untuk apa? Untuk kebaikan-kebaikan nanti ketika kita sudah meninggal, kebaikan-kebaikan itu terus bisa diamalkan oleh orang lain. Dan itu adalah bagian dari sesuatu ganjaran kita. Wafil hadisi malam yada qaulaz zur, sapa wonge sing ora tinggal maring ucapan-ucapan sing elek ya, ucapan sing elek. Jadi sekarang itu bahasa berubah-ubah, bahasan itu berubah-ubah. Dulu ketika kita memahami bahwasanya ucapan sak pincuk, ucapan-ucapan yang kadang-kadang itu berbau kayak Surabayaan, sak pincuk, atau yang nama-nama hewan, ada anjing, ada bedeh dan yang lainnya, itu sesuatu yang betul-betul tidak pantas. Tapi sekarang berubah, di dalam masanya itu berubah.
Orang ketemu temennya yang begitu akrabnya kadang-kadang ngucapno kata-kata sak penco. Penilaiannya menunjukkan keakraban. Tapi bagaimanapun sesuatu yang sudah ditetapkan di masyarakat adatnya itu adalah ucapan yang jelek, ya sudah, tidak usah diikut-ikutkan. Walaupun kita bisa memaknainya di era sekarang ini makna yang lebih luas lagi. Padahal kita sendiri tidak tahu artinya sak penco itu apa, tidak tahu. Apa artinya sak penco itu tidak tahu. Tapi itu ditetapkan orang-orang dahulu bahwasanya orang tua kita ketika anaknya kok ngucap sak penco nggih diselentik sing apik oleh ngucap ya, itu orang tua dahulu. Nah, sekarang karena era apa itu media yang begitu luasnya, sehingga kadang-kadang kita tidak bisa membendung itu semuanya. Apalagi di media-media itu kata-kata itu sudah mulai dirubah. Kata-kata itu yang dulunya ditetapkan menjadi kata jelek sekarang menjadi sesuatu yang biasa. Tapi sebisa mungkin kita tidak ikut larut di dalam itu semuanya. Jadi mulai kadang-kadang kepingin nuwun sewu, kepingin untuk tenar, menggunakan sesuatu yang medianya kadang-kadang yang kontroversi dan di dalam itu. Berarti ketika memberikan pengajian dan itu kata-kata yang serba yang tidak pantas semuanya. Ini kita punya penilaian pantas apa ora. Bahkan kadang-kadang di dalam segi kita berpakaian sendiri, kita harus punya ukuran bahwasanya pantas apa ora, kan ngoten. Untuk apa? Bukan kita mencari penilaian orang, bukan. Karena kita hidup itu saling melengkapi, di dalam apapun itu saling menilai. Jadi dulu pakaian wong lanang ya wong lanang, saiki pakaian lanang wedok padha mawon. Jadi mulane kadang-kadang kula niki sakniki bingung, kadang-kadang sakniki sarung kan model saiki sarung wedok kan kathah. Dadi lanang saiki melok gawe sarung wedok ndak tahu. Sarung wedok itu bedanya bagaimana saya ndak tahu. Sekarang pakai batik-batik kan ya saya juga harus pakai ngoten nggih. Tapi tidak semuanya di tempat yang saya harus pakai ngoten lho nggih. Dadi mana yang masyarakat itu kadang-kadang melihat guru pantas kan istilahnya ngoten. Dadi ada walaupun ndak tasabuh. Ini memang tasabuh memang nyawong karena itu jenenge mawon untuk perempuan ngoten nggih. Malam yadak qaula zur, ucapan-ucapan yang jelek nggih, wal amalah bihi, dan sesuatu perbuatan falaisa, perbuatan yang jelek falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak ada hajat, tidak membutuhkan itu, tidak menerima istilahnya dengan kata bahwasanya Allah tidak membutuhkan amaliyah di dalam puasanya, alias tidak diterima. Falaisa lillahi hajatun, maka tidak ada hajat fi ayyada atau amahu wa syarabahu, di dalam puasanya dia. Mongko niku lisan ini ada dua yang dikeluarkan oleh lisan, ada kebaikan, ada kejelekan. Di mana seberapa banyak kejelekan-kejelekan itu sebanding dengan kebaikan-kebaikannya juga. Ketika ucapan-ucapan yang jelek, lisan juga bisa mengucap ucapan-ucapan yang baik. Bertasbih, berzikir, bertahmid, ya. Semuanya ini dilahirkan oleh lisan kita. Kita memilih mau mengucapkan sesuatu yang baik atau sesuatu yang jelek. Makanya orang-orang yang punya akal sebelum berkata, sebelum berucap, maka dipikir dulu. Tapi untuk orang-orang yang bodoh, maka berkata dulu baru dipikir resikonya. Berkata dulu dipikir kumburi. Akhirnya apa? Akhirnya sering kadang-kadang itu termakan oleh ucapannya sendiri. Kalau istilah sekarang itu mulutmu harimaumu, kan ngoten. Mulutmu harimaumu istilah sekarang. Jadi kadang-kadang menerkam, diterkam sendiri oleh ucapan-ucapannya. Jadi
Di dalam setiap ucapan-ucapan ini ketika kita berpuasa maka harus memuasahkan mulut kita. Harus memuasahkan mulut kita supaya apa? Ada gunanya ketika kita meninggalkan makan dan minum. Yang kita inginkan di dalam ibadah meninggalkan makan dan minum bukan hanya sekedar ritual tidak makan dan tidak minumnya, tapi bahwasanya manusia di dalam sifat asalnya itu adalah tengah-tengah. Ada sifat hewaniyahnya, ada sifat malaikahnya. Kalau memang nafsu ini tidak dikendalikan, kita akan jatuh ke sifat hewaniyah. Ya, maka kita tidak akan punya harganya, tidak akan punya nilainya baik di pandangan manusia dan di pandangan Allah. Dengan adanya, kalau memang orang bisa menaklukkan nafsunya, maka dia akan naik ke bagian dari malaikah nantinya. Maka orang yang berpuasa ini harus bisa mengendalikan nafsunya, mengendalikan nafsu itu harus bisa ngempet nanggone ini. Kadang-kadang dengan adanya nafsu yang berkecamuk di sini ini tidak bisa ngempet, akhirnya dikeluarkan dengan ucapan-ucapan memaki dan yang lainnya. Maka bagaimana supaya kita ini bisa menjadi manusia yang betul-betul Allah menjadikan itu ada nilai, tidak sebagai nilai hayawanun ghairu natik nantinya. Maka dengan adanya dikasih akal supaya kita berpikir, dan akal itu kadang-kadang dikendalikan oleh nafsu. Nah, ketika nafsu mengendalikan itu semuanya, maka kita akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Maka hewan kadang-kadang ada manfaatnya, tapi manusia yang jelek manfaatnya tidak ada. Hanya menjadi bahan bakar saja. Hewan kereng-kerenge sapi utawa wedhus sik kena disembelih. Nggih. Nek manungsa wis ora payu apa-apane kabeh. Ora payu apa-apane. Maka kebaikan-kebaikan kita inilah yang menjadi tanaman kehidupan kita. Tanaman nanti bahwasanya harapan kita tidak tahu. Kehidupan tidak ada yang pasti. Menjadi baik atau jelek itu tidak pasti, berubah-ubah terus. Maka usaha kita menjadi orang-orang yang baik dan menanamkan kebaikan itu perlu di situ itu dibiasakan sehingga menjadi akhlak itu spontanitas, dan spontanitas itu kadang-kadang menurut kebiasaannya. Ketika seseorang mempunyai kebiasaan dengan ucapan-ucapan yang baik, ketika kaget dia akan mengucap astagfirullahaladzim, innalillah. Tapi ketika ucapannya jelek, tubuhan jeder, meso dia nantinya, sak pincuknya keluar. Karena apa? Kebiasaan-kebiasaan dari ucapan-ucapan yang jelek inilah yang akan menjadikan karakter dia itu keluar di dalam dirinya, bahwasanya itu biasanya seperti itu. Makanya kita ngebiasakan diri kita mempunyai akhlak-akhlak yang baik terus di jalan yang baik. Nanti ketika mati itu kan kadang-kadang tidak dengan tanda-tanda yang sebagaimana umumnya. Moro-moro nangkun itu kadang-kadang lugur plek, langsung kan begitu. Akhirnya yang dikhawatirkan karena kebiasaan tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, di akhirnya dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Maka penting bagi orang-orang yang berpuasa menjaga kualitas di dalam lisannya. Apa yang diucapkan dari lisannya. Makanya menengi wong sing poso iku padha ae ambek maca tasbih. Saiki niku paling angel, paling apot ketika kita tidak berkomentar atau mengomentari sesuatu yang kita lihat, baik melalui media atau apapun. Paling angel. Meneng ya disalahno, di grup terus nangkun ora komentar ya disalahno. Kan repotnya seperti itu. Tadi komentar terus dikira nangkun ya salah. Kan repotnya seperti itu.